Megat rasa. Mas Biru membawaku ke kedai Oen di pusat kota Malang. Bangunan khas Belanda dengan interior bergaya klasik membuatku tertegun. Pintu dan jendela besar dibingkai lampu hias warna-warni. Piano tua di sudut ruangan, foto-foto kota Malang dari zaman kuno terpampang di figura-figura besar. Foto-foto Bung Karno juga ada di beberapa sudut. Kata Mas Biru, kedai es krim Oin ini sudah ada sejak tahun 1930. Aku tertawa lebar saat dia bilang dulunya tempat ini adalah tempat favorit para menir dan mevrouw Belanda untuk rumpi-rumpi sambil makan es krim. Disinilah tempat gaulnya sosialita pada waktu itu. Aku mengajaknya pindah ke toko es krim agar suasananya tenang, manis, dan tidak dramatis. Sebab aku tahu, yang kusampaikan ini berat buatku, dan berat buat dia juga. Menyampaikan berita yang pedih tentu lebih baik di depan semangkuk es krim, daripada di depan segelas kopi pahit. Aku duduk di sebuah kursi rendah dari rotan yang mengelilingi meja berbentuk bundar dan ditutupi taplak kuno. Kursinya berwarna biru langit dan putih tulang. Kursi dengan desain yang sama memenuhi seluruh ruangan. Sebenarnya agak aneh memakan es krim yang dingin di cuaca yang dingin seperti malam ini. Tapi aku memang penyuka es krim. Mas Biru tidak suka es krim. Sama sekali tidak suka. Tapi dia memesankan untukku cone ice cream dan orange spesial yang disebut waiters bercelemek klasik sebagai menu andalan. Kami bicara banyak hal tentang kondisi pergerakan sekarang. Dia juga bertanya bagaimana kabar majalah kampus sekarang dan majalahku di LSM. Kami berbincang ringan sampai es krimku datang lalu ku nikmati sendirian. Dia benar-benar menolak saat aku memintanya mencoba, walau hanya 1 sendok. Padahal enak sekali. Semangkuk besar es krim yang berisi 2 skop es krim ditambah jagung dan creamy yang yummy. Dalam waktu singkat, ku makan habis dan lidahku tenggelam dalam kelezatan. Aku masih punya 1 es krim lagi. Dia hanya memandangku dengan penuh bahagia. Mas Biru sedikit cerita tentang kafe dan penerbitannya. Ia juga menceritakan tim kami sambil tergelak-gelak. Dia bercerita banyak hal, kecuali tentang Mbak Alina. HP-ku berdering. Mas Arya menelepon. Mas Biru mempersilakanku mengangkat telepon dulu. Aku menerimanya dengan sedikit rasa sungkan. Ya mas, belum selesai. Masih di kedai N ini, makan es krim. Oh, ndak, aku sudah enakan kok. Aku beringsut menjauh dari Mas Biru sebab kulihat ekspresinya berubah dingin. Mas Arya kebingungan. Mas Arya kebingungan sebab obat yang dia belikan semalam tertinggal di mobilnya. Aku sudah meyakinkannya bahwa aku sudah berangsur sehat. Aku tergelak-gelak saat dia menanyakan apakah Mas Biru memintaku poligami atau tidak. Aku gemas saat dia meledekku mau dijadikan istri kedua. Aku menerima telepon sambil berdiri di dekat sebuah konter berbentuk persegi panjang yang terletak di depan pintu masuk. Aku bicara sambil memandangi kue-kue kering khas Belanda seperti spekulas, havermout, dan kastengel. Aku mengakhiri telepon saat aku sadar Mas Biru menatapku tajam dari tempat duduknya. Aduh, es krimku leleh. Mas Biru diam, terus mengamatiku. Kentara sekali ekspresinya berubah setelah aku menerima telepon. Aku jadi salah tingkah sendiri. Ku angkat mangkuk besar orange spesial, lalu ku sendok pelan-pelan walau aku sangat kenyang. Isinya 3 skop es krim yang berbeda rasa dengan hiasan wafer batang. Wafer roll dengan whipped cream dan potongan buah ceri di atasnya. Enak. Teksturnya khas,
sedikit kasar, tidak selembut es krim cup di toko-toko, tapi manisnya pas. Nduk, ya, kamu dan Arya sedekat apa? Aku kaget, tapi sebisa mungkin bersikap biasa. Manisnya es krim membuat perasaanku membaik. Mas kan pernah tanya dan sudah ku jawab. Ya, dekat biasa. Dia baik, ngemong. Kami sering bareng di acara-acara. Aku tapi nggak mikir itu sih. Aku ingin bilang kalau aku masih mencintainya. Cuma dia satu-satunya. Tapi aku tak mungkin mengatakan ini. Masih apa? Masih fobia komitmen. Dia terdiam. Aku juga fokus menghabiskan es krimku yang tiba-tiba hambar karena aku ingin menangis. Kenapa dia begitu? Cemburukah dia? Apakah dia tidak memikirkan perasaanku yang berjuang seorang diri dalam menghadapi kesendirian ini? Apakah dia tidak memikirkan perasaanku yang hampir saja limbung karena menanggung kenangan yang teramat dalam? Kalau memang dia laki-laki yang baik, segeralah menikah, Nduk. Mas juga biar lega. Hehehe, itu soal nanti. Aku masih ingin melalang buana. Padahal tidak. Tidak semudah itu memasukkan orang baru di dalam hatiku. Kenangan kami terlalu banyak. Aku masih mencintainya. Tapi aku sudah tidak berharap apapun dari hubungan kami. Karena itu mustahil. Kebersamaanku bersama Mas Arya justru membuatku menyadari bahwa langkahku masih panjang. Masih banyak hal yang bisa kulakukan. Mas Biru boleh saja membelengguku dalam kenangan masa lalu. Tapi masa depan adalah milikku sendiri. Aku masih sayang. Tapi aku tidak boleh larut dalam situasi ini. Mencintainya itu takdir. Aku tidak menyesali itu. Tapi aku harus dewasa. Harus kugunakan seluruh pengetahuanku untuk menyelamatkan hatiku sendiri. Mas, ya. Besok di kantor aku mau pamit sama Zaki dan teman-teman. Pelatihan jurnalistik di 9 pesantren akan kuselesaikan. Setelah itu aku pamit dari tim. Aku mau pergi. Aku mengatakan ini sambil menghabiskan es krimku. Jujur, aku sangat menikmati melatih jurnalistik di pesantren-pesantren yang sudah kami tentukan. Apalagi mendampingi santri-santri sampai lahir sebuah majalah yang tidak hanya keren, tapi sesuai dengan tata ilmu jurnalistik. Lalu lahirlah jurnalis handal dari kaum pesantren dan pemikir-pemikir unggul dari kalangan santri. Aku bukan orang pesantren. Aku juga tidak pernah mondok. Tapi bagiku, kehidupan santri selalu gagah dan menawan. Mulanya aku masuk dunia pesantren memang dengan niat agar belajar masuk ke dunia Mas Biru. Tapi kurasa itu sia-sia. Karena kultur mereka tak bisa kutembus sekeras apapun usahaku. Aku tetap mendampingi santri-santri membuat majalah karena ternyata hatiku menyukai berbagi ilmu dengan mereka. Apalagi ilmu yang memang bidangku seperti jurnalistik. Aku menyukai binar mata mereka saat majalah itu terbit dengan desain segar dan baru. Padahal pesantren mereka terletak di pelosok desa. Aku menikmati apresiasi kiai dan bunyai saat kami sowan. Bahwa kini mereka bisa tahu kabar pesantren lain dari majalah yang kami buat dan jaringan distribusi kami. Mereka juga mengapresiasi lahirnya penulis baru dari kalangan santri. Aku sangat mencintai pekerjaanku, tapi aku tidak bisa berlama-lama ada di lingkaran kerja Mas Biru. Sebab dia sedang susah payah membangun rumah tangganya. Dia sedang berjuang melupakanku dan aku cukup tahu diri untuk tidak perlu mengusiknya walau kegiatan kami sangat penting.
Ya Allah, mau kemana kamu? Dia terhenyak. Badannya condong ke depan, ke arah wajahku. Aku mau sekolah ke Belanda, mumpung ada yang rekom. Sekalian di sana mau lihat-lihat naskah kuno tentang perempuan prakolonial dan naskah lain tentang Indonesia. Dia terdiam. Nyata sekali kalau keputusanku membuatnya kaget. Ia memainkan tangannya sendiri. Punggungnya terduduk tegak. Kepalanya mendongak ke atas, melihat langit-langit. Rahangnya mengeras, lalu menatapku lagi. Kulihat matanya nanar. Arya yang nyuruh. Bukan, aku menjawab cepat. Ini kemauanku sendiri. Dia juga tidak setuju. Kenapa mendadak? Enggak mendadak, sudah lama aku siapkan ini sejak Mas Biru nikah dulu. Sudah siap kok, tinggal tunggu jadwal berangkat. Tangannya mengepal. Berkali-kali ia menarik napas panjang. Saat dua tangannya memegangi kepala, matanya masih nanar. Kamu gak perlu pergi jauh, Duk. Itu terlalu jauh. Gak apa-apa, Mas. Ini bukan karena aku mau melupakan Mas. Bukan. Ya memang aku murni pengen belajar. Padahal tidak. Padahal aku pergi jauh karena ingin melupakannya. Aku ingin mencari aktivitas baru, teman-teman baru, dan lingkungan yang baru. Sampai aku lupa dengan sendirinya soal hubungan kami. Agar dia juga punya banyak waktu untuk belajar mencintai istrinya. Aku tidak mungkin mengatakan kalau aku ingin melarutkan kenanganku dengan menyusuri kanal Amsterdam. Aku ingin menyembuhkan lukaku dengan melihat serumpun tulip di taman bunga Keukenhof. Aku ingin menaiki perahu menyusuri Leiden Kanal sampai lupa pada seluruh luka-lukaku. Aku ingin setiap hari mengunjungi Bloemen Market dan membeli bunga-bunga di pasar bunga terapung agar hatiku yang tersayat lekas utuh lagi. Aku ingin menghapus seluruh kenanganku. Aku juga ingin menghabiskan waktu di Asian Library di Leiden University, perpustakaan yang memuat koleksi tentang Indonesia. Konon Asian Library memuat koleksi buku, dokumen, peta, foto, bahkan musik zaman awal di Indonesia. Aku juga mendengar kabar dari kawanku bahwa dua koleksi berharga ada di sana. La Galigu dan Babat Diponegoro. Karya autobiografi yang ditulis langsung oleh Pangeran Diponegoro. Banyak juga koleksi tentang Indonesia, termasuk manuskrip Panji, juga naskah lain tentang nenek moyang Indonesia. Hal ini tentu akan membuatku menjalani hidup dan menulis dengan gembira. Duk, setelah ini, mungkin aku akan jarang menghubungi Mas lagi. Urusan pekerjaan kita kan sudah selesai. Mas biar konsentrasi ke keluarga baru Mas. Biar fokus ke pekerjaan Mas. Aku juga harus konsentrasi sekolah. Duk, kita tidak perlu seperti ini. Tidak apa-apa Mas. Kata orang bijak, kita tidak boleh keras pada orang lain tapi lembek pada diri sendiri. Kita harus saling menahan diri untuk berkomunikasi. Aku harus terbiasa hidup tanpa Mas. Mas juga harus terbiasa menerima kalau Mbak Alin itu masa depan Mas, bukan aku. Aku menangis dan langsung kuseka dengan punggung tangan, mencoba untuk tetap tersenyum. Sebenarnya ada alasan lain kepergianku ke Belanda. Karena aku tak bisa melupakan Mas Biru jika aku masih di dekatnya. Aku butuh jarak yang begitu jauh hingga aku tak memandang langit yang sama dengannya. Sampai aku bisa perlahan melupakannya. Lihat aku Mas, aku sendirian. Aku butuh lingkungan baru untuk menyembuhkan diri. Setelah ini, Mas akan punya anak, akan bahagia. Kalau aku tidak pergi dari sekarang, aku akan tumbang tanpa seorang pun bisa menolongku kelak. Aku harus pergi. Tapi aku harus tahu keadaanmu, Mas. Kamu tidak perlu pergi dengan cara seperti ini. Ini menyakiti kamu sendiri. Mas lihat aku baik.
Aku tenang, aku sudah menerima keadaan ini. Aku sakit, tapi itu nanti akan sembuh. Iya, Mas tahu. Mas jangan mikirin aku lagi. Mas sudah nikah. Itu nggak main-main. Mas harus belajar menerima Mbak Alin. Kalau aku bulat di sini saja, Mas pasti sulit mencintainya. Aku nggak boleh jadi pengganggu. Itu bukan sifatku. Iya, oke Mas tahu. Jangan nangis. Mas nggak bisa lihat kamu begini. Aku setiap hari begini, Mas. Aku terus begini kalau kita tetap komunikasi. Makanya aku memilih pergi dari semua hal yang berkaitan sama Mas, termasuk pekerjaan. Biar tidak ada lagi yang bisa kita komunikasikan. Aku terisa-isa. Mas Biru memandangku lembut. Tanganku terkulai di atas meja. Tidak bisakah dia menyentuh, menggenggam, atau memelukku? Memberi ketenangan seperti yang sering ia lakukan saat kami masih bersama. Dia memang tidak sama lagi dengan yang dulu. Mungkin dia belum mencintai Mbak Alin, tapi dia terlihat mempertahankan pernikahannya. Dia bahkan sedari siang tadi tidak mau makan, mungkin saja memikirkan istrinya. Hatiku semakin pedih. Kami berdua terdiam, tapi matanya belum beralih dari wajahku. Aku menangis mengingat rencana-rencana kami. Aku menangis mengingat obrolan kami saat membicarakan tentang masa depan. Aku menangis mengingat ia yang begitu bergantung kepadaku. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Dia tidak mungkin meninggalkan Mbak Alin, apalagi mengkhianatinya. Mas Biru dan abahnya sudah sejak lama bersitegang. Mas Biru sangat tahu kebahagiaan kedua orang tuanya terletak pada Mbak Alin. Sebesar apapun cinta Mas Biru kepadaku, dia tidak mungkin meninggalkan Mbak Alin. Dia bukan laki-laki yang bisa berdiri di atas dua perahu. Dia harus memilih salah satu. Dan aku sengaja pergi karena aku ingin memiliki kehidupan yang utuh. Aku sudah lelah menjadi separuh. Aku tahu dia butuh waktu untuk menerima kepergianku. Aku akan pergi jauh, tanpa bertukar kabar dengannya. Itu berat buat kami berdua. Apalagi selama 3 tahun ini, kami nyaris tidak pernah berjarak. Tapi aku sadar, kesediaanku untuk menjauh dari hidupnya adalah kado terbaikku untuk pernikahannya. Aku mencintainya, harus kurelakan dia bahagia. Walaupun itu berarti aku kehilangan seluruh kekuatanku. Aku harus mengikhlaskannya. Kalau aku ingin memilikinya padahal dia sudah menikah, itu berarti bukan cinta, tapi ambisi. Ambisi akan meranggas ragaku, jiwaku juga. Maka aku harus legowo. Aku tahu, sebesar apapun cinta Mas Biru tersisa di hatinya untukku, tapi aku tak perlu lagi menghubungi Mas Biru, meski itu sekedar bertegur sapa. Itu akan melemahkannya. Mas Biru dan Mbak Alin diikat oleh ikatan suci bernama pernikahan. Aku tidak boleh mengusiknya, atau aku akan terjerat dan justru semakin sakit. Aku tidak boleh bermain api karena itu akan membakarku, membakar masa depanku. Jalanku masih sangat panjang membentang. Aku harus melaluinya tanpa keraguan. Setiap kali aku merindukan Mas Biru, aku harus ingat bahwa ia akan lekas memiliki anak. Lalu dunianya akan benar-benar berubah baru. Lalu ia akan menyayangi Mbak Alin dengan cinta yang ribuan kali lipat besarnya dari cinta yang sudah kuterima. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi karena Mas Biru hanya terdiam membatu. Kedai es krim ini sudah hampir tutup. Pengunjung mulai sepi. Es krimku sudah habis. Sisanya menggenang di gelasku. Dia masih memperlihatkan wajah sedih. Aku ingin berlari, segera mencari tempat untuk menangis. Dia tetap sedih meski aku bilang aku akan tetap ikut tim di Surabaya lalu menyelesaikan pelatihanku. Dia mengantarku pulang ke hotel. Di mobil kami berdua terdiam. Aku mengingat hari-hari yang sudah lalu. Tak ada gunanya meratap lagi. Lambat laun luka kami akan sembuh. Dan kami akan berbahagia di jalur masing-masing. Selama 3 tahun ini,
Mas Biru sudah mengajariku banyak hal. Dialah yang mendidik lahir dan batinku sampai aku bisa seperti sekarang. Dia membentukku jadi pemberani. Dia menjadikanku pribadi yang matang dalam menghadapi hidup dan karirku. Dia pergi dari kehidupanku, tapi nyala semangatnya terus ada di dalam dadaku. Mas Biru memang sudah jauh dan memiliki kehidupan baru. Tapi dia mewariskan energinya di dalam hatiku. Kami memang akan berjarak. Tapi dia tidak pernah pergi. Dia duduk tenang di dalam hatiku, menyemangatiku. Sepanjang hidupku, tak seorang pun bisa mengusirnya. Kami berpisah dengan perih yang sama. Aku melihat HP-ku, WA dari Mas Biru. Matur nuwun, Duk. Sejak dulu sampai sekarang, kamu sangat dewasa. Kamu perempuan agung yang tak pernah memikirkan dirimu sendiri. Jaga diri baik-baik. Aku terpaku lama. Lalu tangisku tak bisa kuhentikan lagi.